Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa ya pada kesempatan pagi ini yang luar biasa. Sebenarnya mohon maaf nih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah disibukkan dengan kegiatan Bapak Ibu. Namun pada hari ini diminta untuk berkumpul di ruang guru untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi di sini nanti intinya itu saya ingin berbagi praktik baik berkaitan dengan apa yang saya dapatkan pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, pada kegiatan guru penggerak angkatan 11 kemarin ya, saya belajar tentang materi budaya positif pada modul 1.4. Nah, di sini nanti saya akan berbagi pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti materi yang saya sampaikan bisa diterapkan di kehidupan pembelajaran Bapak Ibu di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. Yang pertama itu diseminasi budaya positif ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya apa itu istilah budaya positif? Yang sudah dengar, yang sudah pernah dengar atau baca siapa? Angkat tangan. Oke ya. Berarti semuanya sudah pernah dengar ya atau pernah belum ya? Oke, nggak apa-apa ya. Di sini di layar itu tentang pengertian budaya positif ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti di sini menerapkan nilai-nilai budaya positif terhadap siswa itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. Dan jika nanti terlaksana dengan baik akan menumbuhkan sikap yang baik atau pribadi yang baik terhadap siswa kita untuk menuju ke profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum sekarang. Terus berikutnya lagi adalah konsep dasar pada modul 1.4, yaitu ada perubahan paradigma, belajar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan keyakinan kelas, etika restitusi. Kemudian pekerjaan rumah ada mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan sebagai pengingat yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid atau sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini konsep dasarnya terkait dengan budaya positif dalam modul ini. Kemudian perubahan paradigma baru ya. Jadi di sini awalnya itu dari stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Pada stimulus respon kebutuhan semua orang itu sama ya. Jadi kebutuhan orang itu semuanya sama. Namun setelah itu semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang. Jadi di sini ada perbedaan ya. Jadi yang paling tepat yaitu menggunakan teori kontrol tadi, yaitu kita beranggapan atau kita memikirkan murid itu mempunyai pandangan berbeda. Kita tidak bisa membentuk murid itu pandangannya sama dengan kita, ya. Jadi itu konsepnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah disiplin positif. Ya, pengertiannya tadi yaitu makna disiplin cenderung diartikan sesuai yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik. Jadi kita memunculkan nilai itu atau memunculkan sikap dari intrinsik dari dalam diri anak kita. Kemudian sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Ya, kalau hukuman kan memberikan rasa tidak nyaman kepada anak. Jadi kita memberikan menekankan motivasi intrinsik dari siswa kita untuk berperilaku disiplin. Kalau mungkin
dari eksternal itu nanti ya tadi membuat anak tidak nyaman. Tapi kalau dalam diri kita, misalkan kita kepada anak tanamkan dalam arti dia udah punya tujuan bahwa saya harus disiplin, tapi dalam diri mereka nanti akan kedepannya akan lebih mudah daripada kita memaksakan kepada anak seperti itu. Jadi menanamkan dalam diri atau inti siswa. Kemudian kebutuhan dasar manusia ya, manusia pasti punya kebutuhan ya. Contoh ya, kebutuhan dasar manusia apa Mbak Buriska? Kebutuhan kita apa kira-kira? Pakaian. Apalagi selain pakaian? Makan. Apalagi? Papan. Apalagi? Kasih sayang. Ya, kasih sayang ya. Pasti semua ingin diberikan kasih sayang kepada orang. Nah, itu kebutuhan dasar kita. Ya, jadi ada kasih sayang dari orang lain yang kita butuhkan. Makan juga perlu makan. Kalau nggak makan pasti kita lapar. Setelah lapar, lemas. Setelah lemas, ya. Nah itu. Jadi dasarnya itu. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Ya, murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Pasti ya. Yang kita alami kan ada murid mungkin caper terhadap kita. Mungkin di kelas ada murid yang nundukin meja atau bahasanya apa, ngumpulin meja, ataupun ada murid yang tiba-tiba mungkin sweet gitu kan pada gurunya. Nah itu merupakan sebuah bentuk caper atau cari perhatian terhadap kita. Tapi kadang kita salah artikan dalam arti itu anak yang melanggar atau anak nakal. Padahal kalau kita telusuri atau selidiki, nah itu merupakan tadi meminta mungkin ada kasih sayang atau perhatian dari kita seperti itu. Nah kemudian kebutuhan bertahan hidup pasti tadi dengan cara makan, minum dan sebagainya. Terus dan juga kebutuhan cinta dan kasih sayang murid ingin diterima dan dihargai. Nah ini kasih sayang ya. Tapi terkadang kalau kita memberikan kasih sayang lebih, kadang-kadang murid malah jadi penunjang ya seperti itu. Kadang malah disalahartikan. Mungkin wah ini gurunya juga sayang sama saya, misalkan seperti itu. Malah nanti ada apa ya, rasa ya punya tadi dari murid. Kemudian kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan bebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini kebutuhan dasar di murid kita. Monggo Pak Chandra silakan duduk. Ya, masih ada space yang kosong. Ya. Jadi ini Pak Chandra kita lagi diseminasi berkaitan dengan budaya positif ya seperti itu. Terima kasih Pak Chandra. Jadi kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang, kemudian pengakuan, bebasan dan juga kesenangan. Itu kebutuhan dasar murid. Dan juga kita semua pasti sama seperti itu, ya, nggak mungkin berbeda. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan murid kita biar nanti kita dalam kegiatan pembelajaran itu bisa mengetahui oh anak ini berlaku seperti ini. Jadi kita bisa memberikan perlakuan seperti apa yang tepat untuk anak-anak didik kita. Jangan sampai kita malah kurang peduli terhadap anak didik kita. Misalkan anak ini di kelas gaduh, biarkan saja. Misalkan anak ini di kelas mungkin buat usil, biarkan saja. Nanti malah kelas jadi tidak kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita jadi belajar bersama untuk menangani hal tersebut. Nah kemudian motivasi ya, perilaku manusia ya, ada beberapa di sini. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Nah, kita lihat yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini merupakan contoh hal motivasi eksternal. Berarti fokus Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Jadi tahu motivasi eksternal dari luar, motivasi internal dari dalam. Seperti itu. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya. Motivasi apa sih? Sebuah
dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Motivasi eksternal ya, yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindari dari hukuman atau mengharapkan akan bentuk penghargaan. Ya, jadi eksternal berarti dari luar, dia rasanya takut melanggar peraturan yang ada di sekolah, atau juga dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, bedanya apa dengan motivasi internal? Yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi betul-betul dari dalam diri mereka sendiri. Dan kita tanamkan biar nanti anak-anak sadar akan tugas dan kewajiban mereka saat di sekolah, seperti itu. Dan juga di luar sekolah. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu konsep yang digunakan untuk menangani sebuah atau menangani sebuah tindakan ketika anak melanggar atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid, yaitu dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Di sini dituliskan di depan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti intinya apa ini? Restitusi. Mungkin dari Bu Hamidah. Memperbaiki apa? Oke, memperbaiki karakter siswa untuk menjadi lebih baik atau lebih kuat. Yang menggunakan restitusi dalam penanganan masalah terkait dengan kasus. Menurut teorinya Gosen ya 2004. Ciri-ciri restitusi. Kebaca nggak itu? Baca ya. Yang pertama itu menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ya. Fokusnya pada karakter bukan hanya di tindakan. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, kadang ini saya juga atau mungkin Bapak Ibu juga ya, kita sendiri lah misalkan. Kadang kita menghadapi anak itu diharapkan nanti yang sering kita lakukan adalah bagaimana dia menebus kesalahannya. Padahal itu kurang tepat. Tapi mereka biar belajar dari kesalahan. Misalkan anak itu mencuri di kelas, terus apa yang akan kita lakukan? Nanti kita akan belajar dalam segitiga restitusi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, ya. Berarti menawarkan bukan memaksa. Kadang-kadang kita, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Tapi kita tawarkan kepada anak didik kita. Kira-kira kalau seperti ini apa yang akan si A perbaiki misalkan. Kita tawarkan, oh seperti itu, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan enggak seperti itu. Jadi kalau bisa ya kita tawarkan dulu. Enggak kita paksa, pokoknya kamu harus mengganti atau menulis dengan 100 kata, saya tidak akan mengulang. Itu merupakan sebuah paksaan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anak itu untuk ke dalam diri, merefleksi apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Jadi harapan dari restitusi atau perilaku restitusi seperti itu. Nah, perbedaan kasus misalkan di sini ya, ada sebuah kasus murid datang terlambat ke sekolah. Kita ada 3 sudut pandang, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang pertama kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Ini pernah nggak Bapak Ibu lakukan ini? Murid disuruh berdiri di depan kelas karena kamu terlambat, woi berdiri kamu, misalkan seperti itu. Pernah ya? Nah, ya benar. Terus guru marah-marah ke murid. Sering ya? Sering. Terus murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini pernah dilakukan? Belum.
Jangan ya. Nah terus konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Weh kamu, karena kamu terlambat jam istirahat, kamu di kelas, yang lainnya istirahat, kamu di kelas saja. Itu konsekuensi karena dia melanggar, diberikan konsekuensi. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, jadi tegas kamu salah karena kamu terlambat, kita berkatanya yang tegas. Itu dinamakan konsekuensi yang dia dapatkan. Terus restitusi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan suatu kesepakatan kelas yang disusun secara bersama-sama. Menjadilah sebuah keyakinan kelas. Jadi misalkan nanti di kelas-kelas pasti semua sudah membuat keyakinan kelas. Ketika nanti ada anak yang melanggar, kita ingatkan kembali, kira-kira yang kelas apa yang kita sepakati kemarin. Nah itu sambil mengingatkan anak untuk mengingat lagi kesepakatan kelas yang sudah dibentuk bersama-sama. Terus setelah itu murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini merupakan restitusi. Jadi awalnya kita ketika awal ajaran baru itu sebaiknya membuat atau menyusun keyakinan kelas. Sudah disusun Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Berarti nanti ketika ada anak yang melanggar atau ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita memberikan ingatan atau mengingatkan mereka bahwa yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Sudah tahu bedanya Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Sebagai guru itu yang pertama itu ada penghukum. Nah, penghukum ya. Oke, penghukum. Jadi ada yang melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai aturan, langsung kita hukum. Ya. Terus juga ada membuat rasa bersalah. Nah, kamu tahu nggak? Misalkan seperti ini, misalkan ada anak, siapa yang bisa memberikan contoh ungkapan membuat rasa bersalah yang pernah Bapak Ibu lakukan? Coba Bu, silakan Bu. Bimbing disuruh bawa yang kemarin waktu T5 bawa. Nah ini kan nantinya kelas 9 ada orang satu, siapa yang salah bimbing. Nanti saya sudah salah. Iya. Ini yang contoh. Oke, terima kasih. Betul sekali tepuk tangan buat guru saya. Ini nyambung antara materi dan benar-benar itu ternyata. Oke, sebagai teman, pernah Bapak Ibu sebagai teman? Contohnya seperti apa? Bulanas mau curhat ada waktu kapan? Oke, berarti nggak ada gap ya, kayak dengan teman Jadi sendiri. saya pernah melakukan anak merasa bersalah, tapi saya juga bisa jadi Sebagai teman. Oke, bisa ya. Terus sebagai pemantau ini ada gambar teropong ini. Oh sama perempuan semua ini ya. Sebagai pemantau gimana? Pak Chandra mungkin. Mengamati ya, mengamati tindakan dari siswa. Terus yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer itu apa sih? Bu Selvi, manajer? Manajer itu sebagai Bos apa bukan? Bukan. Bukan. Sebagai apa Bu Selvi? Kalau menurut saya kalau manajer itu memberikan apa ya? Mengelola atau memberikan tugas atau apa manajer. Oke, mungkin disempurnakan oleh Bu Mari, Bu. Silakan Bu. Jadi manajer itu sebagai pengelola intinya mengelola emosinya si anak itu untuk bisa menyadari apa ya, bisa memancing ataupun menyampaikan kesalahannya dan berupaya memberikan solusi sekaligus solusinya gitu. Jadi dia hanya memancing-mancing saja. Oke ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Berarti kira-kira dari kelima ini posisi mana yang sebaiknya kita lakukan atau yang paling tepat yang mana? Betul, sebagai manajer. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Contoh ya. Contoh
penerapan posisi kontrol terhadap siswa, yaitu contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini yang real yang di lapangan yang kita terapkan. Yang pertama penghukum, misalkan patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Ya, oke, langsung ya dengan ada yang ada seru. Misalkan, sini kamu ke depan berdiri, misalkan. Terus membuat rasa bersalah, misalkan seperti ini. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah itu, ya, membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Nah ini ada posisi sebagai teman. Bahasanya juga bahasa kayak dengan teman di. Terus memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ini mantau ya. Jadi dan yang terakhir, yang kelima, apa itu? Manajer. Kira-kira apa ini? Apa kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dia itu seolah-olah merefleksi apa yang dia lakukan dan kira-kira apa hal yang ingin dia perbaiki ke depannya. Itu sebagai manajer. Jadi kita tidak langsung menghakimi. Kamu salah, silakan pusat. Kamu salah, silakan pulang. Pulang ya sudah. Ya. Oke ya. Jadi kalau Ibu jadi tahu nanti ketika penerapan di lapangan seperti apa, apakah sebagai posisi penghukum, apakah sebagai posisi pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau juga manajer. Tapi dari yang kita pelajari, posisi yang baik, yang bagus adalah posisi manajer. Jadi kita nanti sering berbagi atau mengingatkan. Misalkan nanti saya salah ya diingatkan. Misalkan nanti Bu Rina salah ya diingatkan lagi seperti itu. Ya. Nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih? Suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi kayaknya Bapak Ibu sudah menyusun ya dari siswa Bapak Ibu di kelasnya. Jadi hasil kesepakatan dari anak-anak suruh nulis kira-kira apa yang diinginkan di kelas tersebut berkaitan dengan hal-hal yang baik terutama. Jadi ini keyakinan kelas pengertiannya. Terus yang berikutnya lagi adalah ini contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama bisa merumuskan, kemudian proses penempelan, kemudian hasil keyakinan kelas bersama, dan juga menentukan keyakinan kelas dan mengubah menjadi kalimat positif. Misalkan nih ada kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kita ubah menjadi kalimat positif seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus apa lagi selain itu? Menjaga kebersihan. Iya kan? Jadi tidak kita ubah menjadi kalimat positif. Kan yang sering kita lihat mungkin ada tidak terlambat, tidak mencontek, tapi kita ubah menjadi kalimat positif. Oke, ya seperti itu. Jadi dilarang dari itu kan tidak. Kita ubah ke positif seperti itu. Nanti biar anak nanti terbiasa tidak nanti kan kurang pas ya. Terus juga nanti dari nilai itu ada nilai yang kita ambil. Kira-kira tadi menjaga kebersihan nilainya apa? Nilai kebersihan. Terus disiplin. Berarti nilai kedisiplinan. Jadi nanti dan juga yang sering kita itu apa ya? Ketika kita membuat peraturan di kelas atau keyakinan kelas di kelas, kita membuatnya kan buat siswa. Terus gurunya ikut meyakini kelasnya nggak kira-kira? Harusnya gimana?
harusnya ikut. Nah itu misalkan, tapi kadang-kadang saya pun sendiri kadang-kadang masih belum bisa mengimbangi apa yang disepakati bersama-sama. Misalkan seperti ini, misalkan datang tepat waktu, saya sendiri ke kelasnya seperti itu. Misalkan terus pakai seragam yang rapi, terus sepatu sesuai jadwal, ternyata sepatunya tidak sesuai jadwal, misalkan seperti itu. Jadi antara yang dilaksanakan siswa dengan yang guru itu sebaiknya seimbang, biar tidak nanti tidak ada apa ya gap atau ada kata-kata bukan kata-kata yang menyerang balik. Misalkan seperti ini, jangan merokok di sekolah, atau artinya itu tidak merokok di kelas ya, atau di sekolah, tapi yang ngomong pun misalkan lakuin sepatu hitam putih kan sering bilang sama siswa sepatunya hitam, tapi nyatanya sepatunya hitam putih juga. Jadi kita harus sadar dengan diri kita dan juga dengan anak kita. Kita mau ngomong, kita malah melakukan, nanti malah kayak kena balik seperti itu ya. Jadi maka dari sekarang kita membiasakan hal-hal yang baik kepada anak didik kita. Misalkan lagi sama anak suruh tidak pakai make up, tidak pakai lipstick, gurunya kalau guru ya Korea mau pingsan. Paling tidak yang rapi. Masalahnya ada sebuah kasus ya di SD itu ya, Ada temennya itu ya ibunya juga pakai make up, pakai lipstick tebal, masa anaknya sepatu harus 7 cm. sepatu cm Seperti guru. Oke ya, seperti itu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu cerminan diri kita dan Ya. juga akan dilihat oleh anak didik kita. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya contoh ini ya, contoh keyakinan kelas tadi menggunakan kata kalimat positif, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menghargai teman dan guru. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Yang keempat, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini kalimat keyakinan kelas positif seperti ini, ya. Jadi nanti esensinya lebih lebar. Berarti tidak misalkan menjaga kebersihan kelas. Berarti kan tadi kan tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kan ada lagi kegiatannya, misalkan menyapu kelas, piket kelas. Itu kan termasuk menjaga kebersihan. Tidak satu poin yang kita tekankan, tapi banyak kegiatan yang diharapkan dari kalimat tersebut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi udah ya, lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja, misalkan agar mudah diingat. Berupaya pernyataan universal yang umum, tidak khusus. Terus sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Semua warga kelas ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua berarti siswa-siswa di dalam kelas semuanya ikut serta. Biar nanti ketika ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nanti mereka juga ikut bertanggung jawab. Loh, saya nggak ikut nyusun kok. Misalkan seperti nanti ada yang bilang saya nggak ikut nyusun jadi saya bebas. Tapi harapannya semuanya ikut andil dalam keyakinan kelas masing-masing. Terus masih ada lagi. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Yang pertama itu ada stabilkan identitas. Ini contoh dalam menangani sebuah kasus, ya, kasus atau hal yang melanggar aturan. Terus menanyakan keyakinan. Terus ada validasi tindakan yang salah, ya. Jadi ini step yang sekiranya sesuai dengan langkah yang tepat. Oke, jadi ini saya ada sebuah contoh ya, contoh penanganan restitusi dalam anak ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, ada sedikit, tapi speakernya diambil aja.
contoh penanganan kasus ini kemarin kita buat tentang menangani anak yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini ya pengertiannya. Berarti kalau menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu merupakan proses pembelajaran. Terus yang berikutnya lagi menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, itu yang penting ya. Gagal menjadi sukses. Terus kalau validasi tindakan yang salah, yang pertama itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu validasi tindakan. Menanyakan keyakinan. Yang terakhir itu misalkan nanti murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan tindakan dengan keyakinan yang salah. Ini menanyakan keyakinan. Ini kemarin ada sebuah kasus ya di sini. Joni sering meminta izin kepada gurunya dengan alasan perutnya sakit atau sembelih. Namun hal tersebut tidak benar. Ternyata dia tidak ke kamar mandi, malah main di luar kelas. Ini pernah terjadi nggak di Bapak Ibu? Ada nggak mungkin? Ada muridnya pura-pura izin kamar mandi malah ke kantin. Pernah kan ya? Pernah. Ya, seperti itu ya. Itu tindakan yang tidak sesuai. Ini enggak sesuai. Contoh ya. Contoh dalam video jadi lihat. Ini Joni tadi dia izin ke kamar mandi, namun ketika di luar kelas dia malah yes seperti itu. Nah, terus ini contoh tindakan penanganannya, ya namanya Joni ya, siswa kita. Nah, ini contoh hal yang pertama ya, ada menstabilkan identitas. Misalkan di sini kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nama juga manusia. Nah, ini kalau ada suaranya ini. Terus nanti setelah menstabilkan identitas adalah menanyakan speaker ya. Sebentar lagi selesai. Oh, dia sembelit ya, Bu? Sekarang sudah model seperti kayak gini ya. Power on. Bluetooth mode. Ini ya namanya. Yes ya.
Guru Mas. Mas Joni ya? Iya. Gini Mas ya. Di sini Mas Joni Pak Min ya. Di sini ingin tahu ya, karena Pak Min itu dapat banyak laporan dari teman-teman guru di sekolah. Bahwasanya Mas Joni itu saat kegiatan pembelajaran itu sering izin ke toilet ya, ke toilet alasannya itu sembelit maka baru ya, tapi kata teman-teman itu Mas Joni itu tidak ke toilet, malah main-main di luar kelas. Kira-kira benar nggak apa yang disampaikan oleh teman-teman Pak? Jadi Mas Joni itu izin tapi nggak ke toilet ya, kayak berbuat salah itu nggak apa-apa Mas, ya nggak apa-apa, karena temannya mana juga sering berbuat salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kira-kira alasannya kenapa? Keluar kelas internasional pengen senang-senang. Oh iya, jadi pengen keluar kelas saja dan juga pengen senang-senang seperti itu ya. Kamu pasti pengen senang-senang ya. Kemudian kan Mas Joni masih ingat ya keyakinan kelas kita ya. Jadi apa keyakinan kelas yang kita percaya ketika dulu sudah kita bentuk bersama-sama? Menghormati guru. Oh iya, menghormati guru. Berarti ya kan ya, kalau Mas Joni udah belum? Oh belum iya. Jadi kira-kira apa yang sebaiknya Mas Joni lakukan untuk ke depan? Minta maaf kepada guru tapi jangan mengulangi lagi. Oh iya, jadi sebaiknya kalau kita berbuat salah kita harusnya oke ya. Tadi berkaitan dengan contoh kasus yang dilakukan oleh Mas Joni. Tadi Mas Joni ya tidak mengulangi hal tersebut. Ya, jadi itu yang kami sampaikan ya. Jadi tolong nanti di oke ya. Jadi tadi yang pertama apa yang perlu kita laksanakan adalah menstabilkan identitas. Misalkan tadi berbuat salah tidak apa-apa. Terus yang kedua apa? Validasi tindakan atau kesalahan. Tadi di kalimatnya apa? Nggak dengar ya? Biasa orang pasti punya salah. Oke, menanyakan alasannya kenapa. Terus yang terakhir apa tadi? Yang terakhir menanyakan keyakinan. Berarti ada 3 step validasi tindakan. Pertama apa tadi? Stabilitas. Yang kedua validasi tindakan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu step. Tapi kalau misalkan ada kasus yang lebih besar, misalkan kasusnya adalah anak satu, misalkan anak itu mencuri atau melakukan tindakan asusila atau kriminal. Kalau kita lakukan dengan seperti ini, pas nggak kira-kira? Kurang pas, ya kan? Jadi kita bisa lebih apa ya? Lebih mendalam lagi, tidak tahapannya ya. Kalau ini kan hal-hal yang biasa seperti itu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Saya kira yang saya sampaikan semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya itu berbagi hal yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau bertanya atau mau ditanyakan? Ada. Oh iya Bu, silakan Bu. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Tapi kalau enggak ya nanti teman-teman yang jawab. Ya, terima kasih Pak Kinoso. Pemaparannya bagus sekali. Jadi introspeksi diri tadi yang guru sebagai manajer, guru sebagai pembuku dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa ada beberapa posisi yang pernah saya menempatkan diri saya di situ. Pertanyaan saya adalah tadi ada pemaparan di depan itu ada beberapa motivasi internal, motivasi eksternal, intrinsik gitu ya. Kalau seandainya nih pertanyaan saya,
kalau misalkan siswa itu sudah punya motivasi, Pak Winarso punya saran nggak untuk mempertahankan motivasi itu supaya tidak turun, tidak hilang gitu? Tetap semangat. Ada tidak dari Pak Winarso tips-tips untuk mempertahankan motivasi tersebut, khususnya di siswa dan guru juga? Terima kasih. Terima kasih Bu, ya luar biasa ya pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya, anak itu sudah punya motivasi internal dari dalam diri mereka. Ada nggak kira-kira kiat-kiat atau cara untuk mempertahankan biar motivasi anak itu tetap ada atau stabil dalam perjalanannya? Pasti ada Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya sebagai seorang pendidik tadi ya memberikan penguatan terhadap yang sudah diyakini oleh anak didik kita. Misalkan motivasi anak itu pengen menjuarai lomba, misalkan lomba bahasa Inggris ya di dalam sekolah atau di sekolah. Dia sudah yakin bahwa dia pasti bisa. Saya pengen jadi pembicara yang luar biasa atau yang bisa menguasai nanti ketika lulus dari SMP 2. Nah, kiat-kiat apa yang kita bisa laksanakan adalah ya tadi memberikan motivasi tambahan atau memberikan bimbingan tambahan agar mimpi yang dari anak itu impikan bisa terwujud atau terlaksana. Nah, itu penting sekali bagi kita. Luar biasa pertanyaannya dari Bu Yedi ya Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita tetap memberikan dorongan agar anak itu tetap dalam rutenya atau dalam lintasan atau dalam jalannya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Mungkin ada satu lagi sebelum menutup. Sudah cukup? Oke ya. Tepuk salut buat Bu Yedi dong. Belum. Teman-teman gimana sih enggak? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Oke, terima kasih ya dari semuanya. Alhamdulillah kegiatan pada diseminasi pagi hari ini berjalan dengan lancar atas dukungan dan juga motivasi dari Bapak Ibu semuanya. Tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya tidak akan bisa selancar pada kegiatan pagi ini. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mungkin yang tadinya ada kegiatan apa, jadi tidak mungkin belum bisa maksimal harus berkumpul di ruangan ini, tapi semata-mata itu untuk kebaikan kita semuanya. Jadi terima kasih karena nggak ada pertanyaan, sudah luar biasa dari saya, dari Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.